Kelelawar merah darah itu terbang sangat cepat, dan dalam sekejap mereka sudah mendekat. Mata mereka merah darah, dan setelah menemukan target mereka, mereka membuat suara gaa-gaa, memperlihatkan gigi yang tajam. Lebih dari 1.000 kelelawar darah yang mengepakkan sayapnya menghasilkan angin yang bau, segera membuat Tangsan dan Huliena bergoyang. Tangsan bergerak sangat cepat, dengan cepat melepaskan tali di pinggangnya, dia membalikkan tangannya dan meregangkan pinggang Huliena, melilitkan tali di sekelilingnya lagi, lalu dengan cepat mengikatnya ke pinggangnya sendiri. Seperti ini, keduanya tidak akan bisa berpisah bahkan jika mereka mau, secara formal menyatukan mereka. Pantat mereka ditempelkan bersama, tetapi saat ini tidak ada dari keduanya yang memiliki pikiran yang tidak berhubungan. Menghadapi kelelawar darah yang semakin mendekat, pikiran mereka benar-benar terfokus. Huliena tidak memiliki ketidakpuasan dengan tindakan Tangsan. Dia tahu bahwa Tangsan melakukan ini untuk menggunakan berat gabungan mereka untuk menahan kekuatan angin. Dua orang yang diikat bersama lebih baik daripada sendirian. Terlebih lagi, segera setelah dia merasakan Tangsan di belakangnya berdiri teguh seperti gunung, tanpa bergoyang sedikit pun. Karena dia sudah menempel di punggung Tangsan, dia otomatis berdiri kokoh juga, dan bisa memusatkan pikirannya. Clear Sky Hammer muncul di genggaman tangan kiri Tangsan. Dengan berat 500 jin dari Clear Sky Hammer, ditambah berat gabungan dan kontrol kekuatan roh dari dua orang, meskipun angin kencang, itu masih tidak dapat menggerakkan mereka sedikit pun. Dengan Tangsan telah menyelesaikan masalah di belakang, pikiran Huliena meningkat pesat. Niat membunuh yang tersimpan di dalam dirinya tiba-tiba terlepas, kerlipan cahaya dingin es terpantul di belati. Menarik napas dalam-dalam, matanya berangsur-angsur menjadi merah muda. Meskipun kemampuan roh ditekan, itu tidak mempengaruhi kemampuannya untuk melepaskan rohnya. Kelelawar darah di udara itu tampak cerdas, dan tidak terburu-buru untuk melancarkan serangan apapun pada keduanya, melainkan berputar-putar di udara, mengelilingi pasangan itu. Saat ini adalah saat ketika kelelawar darah bersiap untuk menyerang dari segala arah di sekitar Tangsan dan Huliena. Jari-jari Tangsan berputar, dan cahaya dingin dengan gesit melesat keluar, terbang lurus ke kelelawar darah terdekat. Siapa yang bisa mengira bahwa kelelawar darah akan benar-benar bergeser sedikit di udara, benar-benar menghindari jarum terbang Tangsan. Hati Tangsan menggigil. Huliena sudah berkata dengan suara rendah, kelelawar tidak seperti burung lain. Mereka memiliki semacam kemampuan tajam yang memungkinkan mereka dengan mudah menangkap serangan musuh. Itu adalah kemampuan khusus yang bahkan tidak dapat dipengaruhi oleh kekuatan spiritual. Kecuali jika kecepatannya melampaui batas reaksi mereka, sangat sulit untuk melukai mereka. Tangsan mengangguk, dia juga tahu tentang ini, itulah masalah yang ingin saya selesaikan. Ketika pertempuran dimulai, Anda hanya menjaga diri sendiri. Baik. Bukan waktunya untuk berdiskusi, tetapi pikiran Huliena tidak rileks sama sekali setelah segera setuju. Jika bukan karena Tangsan berada di sisinya, saat ini dia mungkin sudah harus menanggung tekanan mental yang sangat besar. Di tempat seperti ini, tanpa alas kaki, pada dasarnya tidak ada ruang untuk menunjukkan kelincahan. Menghadapi begitu banyak kelelawar darah itu sendiri merupakan situasi kematian tertentu. Selain itu, dilihat dari kecepatan reaksi yang digunakan kelelawar darah untuk menghindari serangan Tangsan barusan, kelelawar ini seharusnya berbeda dari kelelawar biasa. Mereka luar biasa dalam kecepatan dan serangan, dan bahkan mungkin berbisa. Mungkin itu karena jarum terbang Tangsan telah membangkitkan kemarahan mereka. Tetapi saat berikutnya, beberapa lusin kelelawar darah terdekat tiba-tiba menyerang mereka. Pada saat ini, Huliena tiba-tiba merasakan ledakan menyegarkan di belakangnya. Perasaan yang akrab muncul tanpa sadar. Segera setelah itu, dia melihat cahaya biru pucat dengan cepat muncul di belakangnya. Dengan cepat menyebar terbuka, itu sudah meluas dalam jarak 50 meter di sekitar mereka dalam sekejap mata. Dan beberapa lusin kelelawar darah yang baru saja melemparkan diri mereka ke arah mereka, gerakan maju mereka yang semula kuat segera menjadi kacau, bahkan sampai beberapa kelelawar darah yang dipukul bertabrakan satu sama lain. Apa yang sedang terjadi? Sebelum Huliena bisa bereaksi, beberapa lusin lampu dingin terbang dari tangan Tangsan. Satu cahaya dingin untuk setiap kelelawar, tidak ada satupun jarum terbang yang terbuang sia-sia. Jarum terbang ditembakkan ke mata kelelawar darah dan masuk ke otak. Seiring dengan serangkaian jeritan menyedihkan, beberapa lusin kelelawar darah yang memimpin segera jatuh ke jurang seperti bintang jatuh. Setelah kejutan singkat, satu kata melayang ke hati Huliena, dan dia praktis mengatakannya, domain. Iya. Kemampuan khusus kelelawar darah bukanlah sesuatu yang dapat diganggu oleh kekuatan spiritual, pemindaian ultrasonografi. Namun, masih ada satu jenis kemampuan yang paling mereka takuti.
Itu adalah domain. Dalam domain, kemampuan khusus mereka akan terpengaruh, dan terlebih lagi dalam keadaan seperti itu, Tang San dapat dengan mudah memukul dan membunuh mereka dengan jarum terbang biasa. Huliena sedikit gemetar, pantatnya tak terhindarkan bergesekan dengan Tang San. Jangan bergerak. Suara rendah Tang San bergema, membuat Huliena dengan cepat mengendalikan tubuhnya. Dia tahu ini bukan waktunya untuk bertanya, tetapi bahkan dengan kecerdasannya, untuk sesaat dia tidak dapat memahami kemampuan apa yang digunakan Tang San sebelumnya. Domain, kenapa dia memilikinya? Apalagi tidak mungkin baginya untuk menjadi judul Douluo, bahkan lebih tidak mungkin untuk melepaskan kemampuan tipe domain cincin roh ke-9. Di tempat ini, tidak ada cara untuk menyebarkan kemampuan roh apapun. Itu hanya meninggalkan satu penjelasan, itu adalah domain bawaan. Dia benar-benar memiliki domain bawaan? Huliena tiba-tiba teringat bahwa itu bukan pertama kalinya dia merasakan perasaan menyegarkan yang sejuk itu. Sebelum mereka memasuki jalan neraka, ketika niat membunuhnya hampir lepas kendali, Tang San juga menggunakan kemampuan ini untuk membantunya sadar. Dalam arus yang menyegarkan itu, penuh dengan vitalitas yang kuat, di dalam dunia yang jahat dan sedingin es ini, itu seperti mata air kehidupan yang memberinya makan. Ketakutan di hatinya berangsur-angsur berkurang. Tang San terus-menerus mengendalikan cahaya biru pucat itu dalam jarak 50 meter dengan dia sebagai pusat tanpa menyebar. Kelelawar darah juga meluncurkan 2 serangan menyelidik, tetapi mereka semua mengalami hasil yang sama tanpa kecuali. Jika mereka memasuki dunia biru pucat itu, kemampuan spesial mereka langsung kehilangan efeknya. Bahkan mengendalikan penerbangan mereka menjadi sulit, belum lagi serangan yang diluncurkan keduanya. Di depan jarum terbang Tang San, tidak ada satupun kelelawar darah yang bisa mendekat dalam jarak 10 meter dari mereka. Di permukaan mungkin tampak bahwa Tang San sangat santai sekarang, tetapi pada kenyataannya, dia juga mengalami tekanan yang sangat besar. Meskipun hal-hal seperti senjata tersembunyi itu bagus, mereka memiliki satu kelemahan utama, jangkauan serangan. Bahkan Grandmaster senjata tersembunyi yang paling tangguh pun memiliki jangkauan serangan terbatas tanpa bergantung pada mekanisme. Untuk Tang San saat ini, jangkauan serangan terbesar dari jarum terbangnya hanya 20 meter. Lebih dari 20 meter, sangat sulit untuk mencapai kekuatan membunuh yang cukup. Jarum terbang itu sendiri terlalu ringan, dan juga mustahil untuk memasukkannya dengan seluruh kekuatan rohnya. Dia harus menarik kelelawar darah ke dalam jangkauan serangannya untuk melancarkan serangan, maka dia bisa mendapatkan hasil terbesar. Adapun senjata tersembunyi dengan volume yang lebih besar dan jangkauan serangan yang lebih besar, Tang San tidak terlalu ingin menggunakannya. Dia pada dasarnya tidak punya tempat untuk mengisi kembali senjata tersembunyinya di kota pembantaian, dan bahkan senjata tersembunyi dalam jumlah besar pun akan habis seiring waktu. Meskipun Tang San telah menyimpan senjata tersembunyinya sebanyak mungkin saat berada di kota pembantaian, beberapa masih rusak, dan dalam banyak kasus dia juga tidak dapat memulihkannya, terutama senjata tersembunyi jenis jarum yang lebih kecil. Karena itu, dia harus menyimpan senjata tersembunyinya sejauh mungkin di jalan neraka ini. Siapa yang tahu krisis apa yang masih akan mereka hadapi nanti? Kelelawar darah itu tampaknya sangat cerdas. Setelah penyelidikan ketiga, mereka tidak lagi dengan mudah mendekati bola domain biru Tang San, tetapi mereka juga tidak setuju untuk pergi begitu saja, masih berputar-putar di sekitar mereka, terus-menerus mengepakkan sayap mereka, meniupkan aliran udara yang tidak stabil ke keduanya. Tang San lebih suka mereka menyerang mereka sebagai gantinya, gangguan terus-menerus semacam ini bahkan lebih sulit untuk dihadapi keduanya. Dia mencoba menarik domain biru, menarik kelelawar darah. Tapi kelelawar darah itu sangat pintar. Selama cahaya biru itu ada, mereka tidak akan maju. Meskipun kerusakan pada mereka tidak kecil dalam beberapa serangan sebelumnya, masih ada jumlah yang sangat besar, dan Tang San dan Huliena tahu bahwa bahkan satu gigitan kelelawar darah bisa berakibat fatal. Kelelawar ini benar-benar menjijikkan. Huliena berkata dengan keras. Tetapi metode serangan utamanya adalah untuk digunakan dalam jarak dekat, dan saat ini dia tidak dapat membantu Tang San dengan apapun. Tang San berkata dengan suara rendah, "Jangan bergerak, berdiri tegak, jaga sisimu. Karena mereka tidak akan menyerang, kita hanya harus terus maju." Saat dia berbicara, Tang San sedikit membungkukkan punggungnya, mengangkat Huliena dari tanah, dan mulai berjalan ke depan. Kali ini, dia tidak menjaga kecepatan, melainkan berlari ke depan dengan sangat cepat. Area biru di sekelilingnya menyusut hingga jarak sekitar 10 meter, saat dia berakselerasi penuh di satu-satunya jalan selebar setengah ci. Akselerasi tiba-tiba Tang San mengejutkan kelelawar darah itu, dan mayoritas buru-buru mengejar. Ketika mereka semakin dekat semakin mereka mengejar, tiba-tiba,
Tang San tiba-tiba berhenti berlari, berbalik dan melakukan serangan balik, melonjak ke udara saat Huliena berteriak kaget. Domain biru yang awalnya hanya berjarak 10 meter tiba-tiba berkembang menjadi 100 meter, dan cahaya dingin yang tak terhitung jumlahnya melesat bersama dengan domain biru yang menyebar. Dengan mata setan ungu dan lokalisasi suara, masing-masing jarum terbang Tang San memiliki efek yang diinginkan. Jeritan menusuk telinga bergema terus-menerus, karena setidaknya 100 kelelawar pengejar yang memasuki domain biru, di bawah lampu dingin yang berkedip, jatuh seperti hujan. Huliena hanya merasa dirinya melayang seperti awan, dan hal berikutnya yang dilihatnya bukan lagi jalan sempit itu, melainkan jurang yang gelap gulita sejauh mata memandang. Apakah dia gila? Inilah satu-satunya pikiran Huliena. Tetapi pada saat ini tubuhnya tersentak, Tang San sekali lagi menginjakkan kakinya di tanah. Kawanan kelelawar darah praktis kehilangan 1/10 dari jumlah mereka. Tang San tanpa ekspresi menarik domain biru, dan kali ini, dia bahkan tidak meninggalkan sedikit pun, masih dengan cepat bergegas maju. Kelelawar darah jelas terganggu oleh apa yang dilakukan Tang San barusan. Meskipun mereka masih tidak menyerah, begitu mereka menyusul, mereka melakukan yang terbaik untuk menjaga jarak tertentu dengan Tang San dan Huliena, tidak berani mendekat. Dengan demikian, keduanya jelas menjadi sedikit lebih aman. Tangin, berhenti sebentar. Biarkan aku menggendongmu sebagai gantinya. Seperti itu Anda bisa menangani kelelawar itu dengan lebih baik. Kami akan bergiliran untuk mengurangi kelelahan kami sebanyak mungkin. Meskipun Huliena merasa nyaman di punggung Tang San, dia tahu bahwa dengan kelelawar darah yang mengikuti di belakang mereka, dengan pikiran mereka yang sangat terfokus, jika dia membiarkan Tang San melelahkan dirinya sendiri, jalan terakhir akan lebih sulit. Baik. Tang San juga tidak sopan kepada Huliena. Meskipun konsumsi saat ini tidak banyak baginya, karena keduanya bekerja sama, mereka harus saling melengkapi. Saat ini musuh lebih cocok dengan cara Tang San dalam menangani hal-hal, sementara bergegas maju jelas lebih cocok untuk Huliena. Melompat, lalu jatuh lagi, hati Huliena sama-sama melompat dan jatuh dalam prosesnya. Keduanya bertukar tempat. Huliena belajar dari tindakan Tang San sebelumnya dan membungkukkan punggungnya, membawa Tang San dan dengan cepat maju. Saat ini, karena kelelawar darah tidak berani mendekat, pengaruh dari kekuatan sayap mereka secara alami juga berkurang. Tang San kemudian menarik Clear Sky Hammer miliknya. Kalau tidak, Huliena mungkin tidak akan bisa bertahan terlalu lama sebelum dia pingsan dengan beban Tang San dan Clear Sky Hammer. Seperti yang dinilai Tang San, suasana di sekitarnya mulai semakin panas. Suhu naik terus-menerus. Meskipun kelelawar darah di belakang mereka adalah ancaman, uap yang terus naik dari jurang di kedua sisi membuat Tang San dan Huliena semakin waspada. Zizi. Kelelawar darah yang relatif besar tiba-tiba memanggil. Segera setelah itu, kelelawar darah yang tersisa mulai mengeluarkan tangisan yang menusuk. Suara mereka sangat tajam, dan Tang San mengerutkan kening saat dia mendengarkan. Dan pada saat ini, dia tiba-tiba merasakan langkah Huliena di belakangnya mulai melambat, secara bertahap berhenti. Kita mungkin dalam masalah. Huliena berkata dengan suara rendah. Pada saat yang sama dia langsung meluruskan punggungnya, membiarkan kaki Tang San ke tanah. Tang San dengan cepat melepaskan tali di pinggangnya dan berbalik untuk melihat ke depan Huliena. Dia tidak bisa menahan napas dingin. Tepat di depan mereka, di bawah jalan sempit, tergantung makhluk yang sangat besar. Tersembunyi dari cahaya merah redup di sekitar mereka, itu melepaskan cahaya keemasan gelap. Tubuh makhluk itu panjangnya lebih dari 4 meter, 2 cakar besar menempel di jalan sempit. Setiap cakar berdiameter 1 meter atau lebih, cakar tajam menancap ke dalam batu. Di tengah jeritan banyak kelelawar darah, sosok emas tua itu perlahan membentangkan sepasang sayap yang sangat besar. Lebar sayap yang mengerikan itu benar-benar mencapai 10 meter. Cakar-cakarnya terlepas dengan tajam, sayap-sayap besar itu mengepak ke bawah, dan tubuh luar biasa itu terbang ke atas. Secara tak terduga itu adalah kelelawar yang sangat besar. Seluruh tubuhnya berwarna emas tua. Yang paling menakutkan adalah ia memiliki 3 kepala. Semua kelelawar darah dengan cepat terbang di udara, berkumpul bersama dan bersembunyi di balik kelelawar berkepala 3 emas gelap yang sangat besar itu. Tang San bergumam, saat memukul adik laki-laki, sepertinya kakak laki-laki itu keluar. Clear Sky Hammer muncul kembali, belati Huliena tiba-tiba muncul. Keduanya berdiri di sana dengan tenang, terus-menerus menggerakkan kekuatan roh mereka melalui napas dalam-dalam. Kepala tengah kelelawar berkepala 3 emas gelap mengeluarkan jeritan, membuka sayap menakutkan itu,
tiba-tiba melemparkan dirinya ke arah Tang San dan Huliena. Bahkan sebelum tubuh besar itu terbang ke depan, cara mengesankan yang tak tertandingi telah menghantam wajah mereka, bahkan lebih menakutkan daripada angin dari semua kelelawar merah darah sebelumnya. Tang San segera memperkirakan bahwa kekuatan kelelawar berkepala 3 emas gelap ini benar-benar berada di atas binatang roh 10.000 tahun yang umum. Jika mereka bisa menggunakan kemampuan roh, seharusnya tidak menjadi masalah bagi mereka berdua untuk menghadapinya bersama. Tapi saat ini mereka tidak bisa menggunakan kemampuan. Menghadapi makhluk yang begitu besar, dan lebih jauh lagi terbang, juga di medan seperti ini, jelas sangat tidak menguntungkan. Cermat. Huliena dengan cepat berbicara. Dia tiba-tiba menyingkirkan salah satu belatinya, tangannya yang kosong meraih tali yang terbuat dari pakaiannya. Dan Tang San juga melakukan gerakan yang sama. Mereka berdua mengerti bahwa ketika menghadapi lawan yang begitu menakutkan, kerja tim mereka harus mendekati sempurna untuk keluar sebagai pemenang. Cahaya biru muncul dari tubuh Tang San. Pada saat ini, dia tahu dia tidak bisa menahan apapun. Cahaya biru menyebar di area seluas 100 meter dalam sekejap. Dengan bantuan domain biru ini, pikiran Huliena terbangun, tatapannya langsung berubah tajam. Melemparkan kepalanya ke belakang, rambut hitamnya segera berubah menjadi merah menyala, berkumpul di dadanya. Sinar cahaya merah muda meletus dari matanya, dengan penuh perhatian memperhatikan kelelawar berkepala 3 emas gelap di udara. Di bawah tatapan Huliena, tubuh kelelawar berkepala 3 emas gelap yang menyerbu dengan cepat tiba-tiba bergoyang sekali, kecepatannya jelas menurun. Saat berikutnya, itu sudah dibebankan ke domain biru Tang San. Menderita pengaruh domain biru, kelelawar berkepala 3 emas gelap yang bergoyang segera menjadi lebih ganas, tetapi tidak lepas kendali seperti saudara laki-lakinya. Alih-alih menjerit sekali, riak merah tua menyebar dari kepalanya ke arah Tang San dan Huliena untuk menutupi mereka. Pinggang Huliena mengencang, sudah dipegang oleh tangan Tang San. Saat berikutnya, seluruh tubuhnya terlempar ke belakang oleh Tang San, dan Tang San sendiri melompat setelah Huliena ke udara, langsung membuang Clear Sky Hammer di tangannya di belakangnya, langsung ke kelelawar berkepala 3 emas gelap. Hong-hong, dua ledakan besar bergema secara bersamaan. Apa yang paling dikhawatirkan Tang San dan Huliena terjadi. Disambar oleh riak merah gelap dari kelelawar berkepala 3 emas gelap, di tempat mereka berdiri sebelumnya, bagian jalan sepanjang 5 meter hancur total, batu pecah yang tak terhitung jumlahnya jatuh ke dalam jurang. Meskipun keduanya tidak tahu bagaimana jalan sempit ini dibuat, setelah datang ke sini mereka pada dasarnya tidak memiliki jalan keluar. Jika jalan di depan mereka rusak terlalu parah, maka mereka selamanya tidak akan bisa meninggalkan tempat ini. Tetapi pada saat yang sama sebagai bagian dari jalan di bawah kaki mereka hancur, Clear Sky Hammer Tang San juga secara akurat mengenai kepala tengah besar kelelawar berkepala 3 emas gelap itu. Kekuatan macam apa yang dimiliki Clear Sky Hammer? Meskipun tubuh kelelawar berkepala 3 emas gelap itu sangat tahan lama, di depan kekuatan penghancur yang mengerikan itu, kepala tengahnya segera hancur. Dengan panggilan ratapan sedih, ia mengepakkan sayapnya mundur. Huliena meletakkan kakinya dengan kuat di tanah, tubuhnya bergoyang sekali sebelum dia bisa berdiri kokoh. Melihat jalan sempit yang hancur di depannya, dia mau tak mau menjadi pucat. Itu merusak jalan kita, bagaimana sekarang? Suara Huliena rendah. Biaya. Membuat keputusan yang cepat, Tang San pertama-tama berlari ke depan. Huliena tidak berani menunda, dan buru-buru mengikutinya untuk berlari ke depan. Tetapi pada saat ini, Tang San terkejut menemukan bahwa kelelawar berkepala 3 emas gelap telah terbang kembali ke kawanan saudara laki-lakinya dan menelan mereka bertiga, dan kepala tengah itu tiba-tiba tumbuh kembali. Saat ini, Tang San dan Huliena melompat, satu demi satu, jatuh menuju celah 5 meter itu. Hanya di sisi itu mereka bisa terus maju, dan kehancuran sebelumnya secara alami juga akan berhenti menjadi masalah. Namun, mereka jelas meremehkan kecerdasan kelelawar berkepala 3 emas gelap itu. Riak merah gelap lainnya dilepaskan, dan kali ini, itu bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Itu tidak menyerang Tang San dan Huliena, melainkan langsung mengecam tempat di mana mereka akan mendarat. Pada saat kritis, Tang San masih tenang. Sebagai Master Roh Sistem Kontrol, tetap tenang setiap saat adalah kualitas yang penting. Dengan kuat menarik tali di tangannya, dengan harga mengirim dirinya lebih cepat ke bawah, dia tiba-tiba melemparkan Huliena ke udara. Di tengah ledakan keras, setidaknya 10 meter dari jalan sempit telah retak di depan keduanya, dan Huliena sekarang telah terlempar sekitar 3 meter dari tepi. Tidak mungkin untuk melangkah lebih jauh. Pada saat ini, tatapan Tang San tidak melihat kelelawar berkepala 3 berwarna emas gelap itu,
tetapi sepenuhnya tertuju pada Juliana. Karena dia sedang menunggu pilihan Juliana, juga untuk memastikan apakah dia bisa mempercayai pendamping sementara ini di bagian selanjutnya dari jalan neraka. Saat ini, Juliana hanya punya dua pilihan. Salah satunya adalah melepaskan tali di tangannya, menarik dorongan dari lemparan tangsan, dia kemudian bisa mencapai jalan sempit yang berlawanan. Yang lain secara alami mengikuti tangsan, dan jatuh ke dalam jurang. Jika itu adalah mantan Juliana, saat ini dia pasti tidak akan ragu untuk memilih yang pertama. Tetapi untuk beberapa alasan, pada saat ini, dia hanya merasa seolah-olah ada sesuatu yang mencekik hatinya, dan dia tiba-tiba tidak melepaskan tali di tangannya. Pada saat ini, kekuatan Juliana sendiri muncul. Tubuhnya yang halus berubah tajam di udara, ekor rubah merah besar yang berapi-api berayun di belakang pantatnya. Bulu panjang ekor rubah langsung menyebar, seluruh ekor secara tak terduga memanjang 3 meter penuh, ujung ekor menjadi titik yang tajam, ujung tombak yang tajam tiba-tiba menusuk keluar, dengan kuat menusuk ke tepi sisi lain dari jalan sempit. Pada saat yang sama, Juliana tidak terburu-buru untuk bangun, melainkan menarik tali dengan kekuatan penuhnya, mengerahkan dirinya untuk melemparkan tangsan ke atas. Saat ini tepat ketika kelelawar berkepala 3 emas gelap itu berpuas diri, kepala tengahnya juga baru saja tumbuh kembali. Saat itu ia melihat tangsan menembak keluar dari bawah jalan setapak, menyerang langsung ke sana. Sebelumnya telah mengambil kerugian besar di tangan tangsan. Itu bukan karena pertanyaan tentang kekuatan, melainkan karena kecerobohan. Tapi tidak kali ini. Sayap besar membentang terbuka di kedua sisi, membuat tubuhnya tiba-tiba berhenti di udara. Menyaksikan Clear Sky Hammer di tangan tangsan terbang ke arahnya, kepala paling kirinya tiba-tiba mengeluarkan gelombang cahaya keemasan, bukan untuk mempengaruhi lawan, melainkan untuk mempengaruhi dirinya sendiri. Saat berikutnya, bersama dengan efek kabut emas, tubuh besar kelelawar berkepala 3 emas gelap tiba-tiba meledak, berubah menjadi beberapa ratus kelelawar kecil emas yang tersebar ke segala arah. Meskipun penerbangan mereka tidak terpengaruh di bawah pengaruh domain biru yang baru saja dirilis tangsan, Clear Sky Hammer benar-benar hanya menyerang beberapa kelelawar kecil. Pemisahan. Hati tangsan menggigil. Dia mendarat di tanah, dan kelelawar kecil berwarna emas gelap itu tiba-tiba mengeluarkan suara yang membuat orang cemas. Kelelawar darah dari sebelumnya segera bergerak. Target mereka bukanlah tangsan dan Juliana, melainkan melemparkan diri mereka ke jalan sempit di depan mereka. Setiap kelelawar darah yang menyerbu jalan sempit mulai menggunakan gigi tajam mereka untuk menggerogotinya. Menakutkan, batu padat itu tiba-tiba berubah menjadi bubuk batu di bawah gigi mereka yang ganas, dan jalan sempit sepanjang 50 meter dengan cepat rusak di bawah gigitan beberapa ratus kelelawar darah. Bajingan. Sekarang setelah memanjat, Juliana mengutuk. Setelah dipaksa ke tepi hidup dan mati oleh kelelawar ini beberapa kali, wanita muda paling menonjol dari generasi emas ini sudah benar-benar marah. Saya datang. Juliana bergerak, kecepatannya langsung mencapai batas. Ditutupi oleh rambut merah panjangnya yang berapi-api dan ekor rubah besar di belakang pantatnya, dia tampak seperti bola api. Tangsan menemukan bahwa kecepatan Juliana saat ini bahkan sedikit lebih cepat daripada yang bisa dia hasilkan sendiri. Meskipun tanpa bantuan kemampuan roh, kecepatan Juliana tidak berbeda dengan Master Roh tipe serangan kelincahan dengan level yang sama. Tapi Tangsan juga mengerti bahwa dia jelas sama dengannya. Cocok untuk menjadi sistem kontrol Spirit Master. Juliana benar-benar marah. Memegang ekor rubah di belakangnya tinggi-tinggi, panjangnya tiba-tiba bertambah lagi, mencapai 5 meter. Selain itu, pada ekor rubah yang awalnya tidak terlalu besar, sekarang setiap helai bulu berdiri tegak, seperti jarum baja. Itu tampak seperti gada serigala besar sepanjang 5 meter. Dengan cepat berlari ke tempat jalan sempit digerogoti, tubuh Juliana tampak berkedip-kedip seperti ilusi. Ekor rubah di belakangnya tersapu, dan ekor rubah itu secara tak terduga juga menghasilkan kekuatan yang bahkan mengejutkan Tangsan. Di mana ia lewat, kelelawar darah demi kelelawar darah dipukul ke segala arah, dan setiap kelelawar darah yang dipukul hancur seperti boneka kain, meledak di udara. Juliana nyaris tidak berhenti, mengayunkan ekornya yang besar dan menakutkan seperti menyapu debu dengan sapu. Kelelawar darah setelah kelelawar darah terus-menerus tersapu. Meskipun mereka menggerogoti dengan cepat, Juliana menyapu lebih cepat. Hanya dalam beberapa kedipan mata, siluet merah menyala itu telah berlalu, menghancurkan setidaknya 100 kelelawar darah sampai mati. Tulang roh. Tangsan bisa yakin. Itu adalah kekuatan tulang roh. Namun, dia tidak mengira akan ada satu di antara 6 tulang roh ortodoks yang bisa mengubah ekor menjadi senjata ofensif semacam ini.
Bahkan jika roh Huliena sendiri adalah rubah penyihir, roh itu masih tidak mungkin memiliki kekuatan seperti ini. Dalam hal pelanggaran, saat ini ekor rubah besar sepanjang 5 meter miliknya hanya bisa digambarkan sebagai menakutkan. Jangankan kelelawar darah, bahkan jika kelelawar emas kecil, kelelawar berkepala 3 emas gelap dicambuk olehnya sekarang, mereka juga akan terlempar beberapa puluh meter. Meskipun tubuh mereka jauh lebih tahan lama dan kemungkinan tidak akan hancur, mereka masih akan kebingungan, pada dasarnya tidak dapat mendekati Huliena. Dengan suara melengking, kelelawar darah yang tersisa menggerogoti dengan cepat terbang, tidak berani melanjutkan pekerjaan mereka. Namun terlepas dari ini, dalam waktu yang singkat ini, Huliena telah mencambuk hingga mati kelelawar darah 2 kali lebih banyak daripada yang dibunuh Tangsan dengan senjata tersembunyinya sebelumnya. Niat membunuh yang intens memenuhi udara dari tubuh Huliena. Melihat bahwa kelelawar darah bukanlah ancaman, dia berdiri di sana, menarik napas dalam-dalam. Jelas, pembantaian ini barusan juga membuatnya sedikit kelelahan. Tangsan dengan cepat mendekati beberapa meter di belakang Huliena. Jarak yang tersisa adalah ruang yang sempurna untuk membiarkan ekor rubah Huliena menunjukkan kekuatan serangan maksimumnya. Dengan suara peng, kabut emas keluar, dan kelelawar kecil emas sekali lagi menyatu menjadi satu, sekali lagi menjadi kelelawar berkepala 3 emas gelap. Tidak, itu seharusnya lebih dikenal sebagai Raja Kelelawar berkepala 3 emas gelap. 3 kepala, 6 mata kecil tertuju pada Tangsan dan Huliena. Jelas, itu juga marah. Melihat begitu banyak saudara kecilnya terluka dan mati, jeritan aneh demi jeritan dikeluarkan secara bersamaan dari ketiga kepala Raja Kelelawar berkepala 3 emas gelap itu. Ekspresi Huliena berubah, berkata dengan suara rendah, seharusnya akan menggunakan beberapa kemampuan yang kuat. Saat ini, Raja Kelelawar berkepala 3 emas gelap masih sekitar 50 meter dari mereka, tepat di mana senjata tersembunyi biasa Tangsan tidak dapat mencapainya, dan Huliena juga tidak dapat menampilkan kekuatan serangannya. Tangsan mengerutkan kening, orang ini bisa beregenerasi. Jika saya menebak dengan benar, kemampuan yang digunakannya saat ini seharusnya memberinya dorongan. Jika kita membiarkannya menyelesaikan amplifikasinya, kita akan berada dalam masalah. Saya hanya tidak dapat menemukan tanda vitalnya. Huliena berkata, yang vital masih harus 3 kepala itu. Meskipun mereka bisa beregenerasi, saya tidak percaya mereka masih bisa tumbuh kembali setelah ketiganya dihancurkan. Tanpa kepala, apa gunanya menelan adik-adiknya? Mata Tangsan menjadi cerah, itu dia. Sayangnya agak terlalu jauh. Saya hampir tidak bisa mencoba. Sambil berbicara, dia dengan cepat mengeluarkan kotak Godly Zhuge Crossbow dari 24 jembatan cahaya bulan dan memutar mekanismenya. Huliena menatap Tangsan dengan ragu, tidak tahu apa yang dia lakukan. Tatapan Tangsan mulai berubah tajam, berkata kepada Huliena, ikatkan tali ke kakiku, dan ujung lainnya ke ekormu. Setelah itu, lempar aku. Bawa aku sedekat mungkin dengannya. Semakin dekat jaraknya, semakin baik kesempatan saya untuk menghancurkannya. Huliena berkata dengan heran, kamu punya cara? Meskipun mulutnya mengeluarkan pertanyaan, dia sudah melakukan apa yang diminta Tangsan. Tangsan mengangguk, saya akan mencoba. Itu harus berhasil. Suara Raja Kelelawar berkepala 3 emas gelap sudah menjadi semakin bergema, dan cahaya di tubuhnya juga menjadi semakin menyilaukan. Tangsan meledak dengan teriakan, lakukan. Ekor rubah Huliena dengan keras memutar pinggang Tangsan, dan sekali lagi dengan paksa mengusirnya. Hanya ketika benar-benar mengalaminya, dia tahu betapa kuatnya ekor Huliena. Ekor sepanjang 5 meter, dan tali sepanjang 7 meter, selain panjang untuk mengikatnya, masih tersisa lebih dari 10 meter. Itu juga membuat Tangsan mendekat dalam jarak 40 meter dari Raja Kelelawar berkepala 3 emas gelap. Huliena memusatkan perhatiannya untuk melihat gerakan Tangsan. Dari dalam kotak hitam di tangan kanan Tangsan, dengan suara nyaring, 16 garis cahaya dingin melesat keluar, mengarah langsung ke kepala kanan Raja Kelelawar berkepala 3 emas gelap. Dan pada saat yang sama, tangan kiri Tangsan juga bergerak, Clear Sky Hammer terlepas, berputar dalam lengkungan cahaya hitam, tepat di sisi kiri kepala makhluk itu. Tepat ketika Huliena menebak Tangsan akan menggunakan beberapa metode untuk menyerang kepala tengah Raja Kelelawar berkepala 3 emas gelap, 2 sinar cahaya biru tiba-tiba melesat keluar dari mata Tangsan. Yang terakhir menembak tiba lebih dulu, langsung meledakkan kepala pusat Raja Kelelawar berkepala 3 emas gelap itu. Tangsan sudah memikirkannya sebelum bertindak.
Alasan mengapa Raja Kelelawar berkepala 3 emas gelap telah membuka jarak untuk memulai mantranya jelas karena tubuhnya tidak akan memiliki pertahanan yang ideal dalam prosesnya. Kalau tidak, dia tidak akan dengan mudah mengambil risiko. Pada saat yang sama, memilih metode ini juga merupakan ujian kedua Tangsan untuk Huliena. Dalam persidangan sebelumnya, Huliena mengandalkan ekor rubahnya yang aneh untuk menarik mereka berdua keluar dari masalah, dan Tangsan tidak melihat niatnya yang sebenarnya. Tapi kali ini berbeda. Dilempar keluar oleh Huliena dengan ujung tali diikat ke ekor rubah Huliena, sama dengan Tangsan menyerahkan keselamatannya padanya. Jika Huliena merasa dia bisa memiliki niat jahat tanpa ancaman setelah Tangsan membunuh Raja Kelelawar berkepala 3 emas gelap, dia bisa segera menarik ekornya untuk melemparkan Tangsan ke dalam jurang. Hong, hong. Tanpa ketegangan sedikit pun, kepala kelelawar yang ditembak oleh cahaya Dewa Ungu dan kepala kelelawar yang dipukul oleh Clear Sky Hammer pecah satu demi satu, dan sebelum Raja Kelelawar berkepala 3 emas gelap itu bisa berteriak, kepala terakhirnya telah ditusuk oleh 16 baut panah besi halus. Membuat Huliena tercengang adalah bahwa setelah Clear Sky Hammer Tangsan menghancurkan kepala kelelawar hingga berkeping-keping, kepala kelelawar itu tiba-tiba berubah menjadi lingkaran, sekali lagi menghancurkan kepala kelelawar yang tertusuk oleh baut panah Dewa Zhuge, menghancurkan kepala kelelawar yang sudah berubah menjadi saringan. Bubuk. Serangan oleh Clear Sky Hammer ini dapat digambarkan sebagai benar-benar brilian. Tangsan tidak bisa memastikan apakah tubuh Raja Kelelawar berkepala 3 emas gelap itu cukup tangguh untuk menahan serangan panah Dewa Zhuge, dan karena itu menggunakan teknik ajaib ini. Cahaya keemasan langsung menyebar, dan dengan suara peng, sejumlah besar cairan keemasan menyebar ke segala arah. Setiap kelelawar darah di dekatnya yang disiram dengan cairan emas itu, segera memekik dan mati. Tangsan merasa kakinya menegang, dan tubuhnya sudah ditarik ke udara oleh ekor rubah besar Huliena, menetap di jalan sempit itu.